Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Di sini kita sebagai tergabung dalam kelompok 10 di bidang K3L. Kita akan menyampaikan tugas-tugas kita. Ini saya akan menyampaikan masalahnya tentang K3L di tempat kerja yang ini sementara di tempat kerja saya ya. Mohon izin share screen. Mohon maaf, Bapak Ibu sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Untuk kesempatan malam ini, saya akan menyampaikan tentang keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan pada proyek pelebaran jalan yang kebetulan berada di proyek saya. Terus proyek saya kemarin itu yang akan saya jelaskan ini yang di proyeknya di Karangjati, Dawe, di Ngawi ya, posisinya di Ngawi. Terus untuk masalah K3L itu untuk pendahuluan ini masih bersifat umum Pak, karena yang digembar-gemborkan sekarang kan masalah K3. K3 wajib dijalankan. Yaitu pendahuluannya itu keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan atau K3L sangat diutamakan perusahaan konstruksi karena berpengaruh terhadap waktu dan biaya konstruksi. Yang dimaksud di sini untuk berpengaruh terhadap waktu, yaitu misalnya seperti ini Pak, ada seperti kasus seperti ini kalau kita di proyek terjadi kecelakaan kerja, itu akan sangat mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan itu. Karena apabila terjadi kecelakaan, pekerja yang istilahnya terkena accident, dia tidak akan bisa bekerja dan tidak akan menghasilkan produktivitas kerjanya nggak berjalan seperti itu. Jadi secara tidak langsung sangat mempengaruhi terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Untuk yang kedua yaitu pengaruh keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan terhadap biaya konstruksi. Di sini yang dimaksud berpengaruh itu begini, misalnya dalam satu kasusnya seperti ini, kalau terjadi kecelakaan, pasti tenaga kerja itu tidak dapat berproduksi lagi, sehingga pekerjaan itu bisa berhenti dan bisa menimbulkan biaya-biaya di luar yang direncanakan. Jadi secara otomatis pasti akan mengakibatkan kerugian. Dampaknya seperti itu. Apalagi kalau kecelakaannya itu sangat fatal itu mengakibatkan suatu pekerjaan konstruksi bisa dihentikan karena di situ ada investigasi dan evaluasi terhadap kecelakaan tersebut. Jadi selama investigasi dan evaluasinya itu belum selesai, maka proyek itu belum bisa atau belum diizinkan untuk berjalan kembali.
Nah, itulah pengaruhnya K3 terhadap waktu dan biaya tadi. Untuk selanjutnya, jadi untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, untuk menghindari kecelakaan, untuk istilahnya memberikan kesehatan dan untuk menjaga lingkungan dalam suatu proyek itu perlu sekali direncanakan atau disusun program kerjanya. Jadi program kerja untuk proyek tersebut itu bersifat pencegahan. Jadi ini sangat berpengaruh sekali terhadap jalannya suatu pekerjaan. Di mana untuk menyusun perencanaan dan program kerja di dalam K3L itu ada namanya identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Atau bahasa yang trending itu HIRARC, yaitu hazard identification, risk assessment, dan risk control. Suatu misal begini untuk pekerjaan pelebaran jalan di proyek saya, identifikasinya seperti ini. Contoh kasusnya di jenis kegiatan mobilisasi. Di mobilisasi itu bisa diidentifikasi bahayanya. Di antaranya berkendara dengan kecepatan tinggi. Itu merupakan suatu bahaya. Terus alat yang diangkut tidak dipasang pengaman. Itu satu kondisi yang membahayakan. Terus yang ketiga, kendaraan atau alat tidak layak operasi. Itu juga merupakan suatu bahaya. Terus resiko-resiko apa yang disebabkan dari kondisi berbahaya seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Misalnya begini, untuk identifikasi bahayanya yaitu berkendara dengan kecepatan tinggi. Dia bisa berisiko terjadinya kecelakaan, terus sopir terluka atau bahkan meninggal. Terus alat yang diangkut tidak dipasang pengaman, itu berisiko alatnya jatuh atau rusak. Terus untuk identifikasinya kendaraan atau alat tidak layak operasi, itu resikonya kendaraan atau alat itu rusak. Karena apa? Karena alat beratnya atau kendaraan itu memang sudah tidak layak. Jadi itu rusak. Terus untuk rekomendasi atau pengendalian risikonya, kita dari permasalahan-permasalahan dan risiko yang saya sebutkan tadi, itu yang kita lakukan untuk pengendalian kita yaitu cek kualifikasi dan sertifikasi sopir. Misalnya SIO-nya sopir, surat izin operasi sopir, dan SIM-nya yang jelas. Kalau memang sudah sesuai, itu harus kita cek kesesuaiannya. Kalau memang sudah sesuai juga sudah oke berarti. Terus pengendalian yang kedua yaitu pengecek pengaman alat sebelum berangkat. Jadi pengecekan alat itu harus sebelum kita berangkat. Jadi jangan sampai alat sudah diizinkan untuk berangkat tanpa dicek alat pengamannya. Ini sangat fatal sekali. Terus untuk yang ketiga ini terkait alat atau kendaraan yang tidak layak operasi ini, pengendalian kita yaitu harus kita cek sertifikat izin layak operasi SILO ini untuk alat berat ini. Jadi harus kita cek semuanya, itu kan ada masa berlakunya. Terus untuk penanggung jawab untuk pengecekan itu, kalau di proyek saya adalah ahli K3 konstruksi.
Karena kita bekerja di bidang konstruksi, maka ahli K3-nya dia kualifikasinya harus K3 konstruksi. Terus untuk yang jenis yang kegiatan yang kedua, mohon maaf sebelumnya ini tulisannya kecil-kecil sekali. Mohon maaf. Tidak apa-apa, lanjut aja Pak. Oke. Terus untuk yang jenis kegiatan kedua, misalkan kita di sana ada pekerjaan galian. Galian identifikasi bahayanya itu yaitu lubang galian yang terbuka. Lubang galian yang terbuka itu sangat berbahaya. Terus dinding galian yang tegak. Dinding galian yang tegak itu juga merupakan suatu bahaya. Terus alat berat terlalu ke tepi dinding galian itu juga kondisi yang sangat bahaya. Terus untuk resiko-resiko dari ketiga identifikasi tadi, kalau ada lubang galian terbuka, kemungkinan besar terperosok. Terperosok itu bisa pekerja, bisa pengawas, bisa orang lingkungan sekitar kalau pas melintas, tapi kan kebanyakan untuk orang lingkungan sekitar itu dilarang untuk masuk ke area proyek. Tapi bisa kemungkinan terjadi juga. Apalagi di proyek jalan yang tidak selamanya dijaga lubangnya itu, jadi kemungkinan orang luar terperosok sangat mungkin menurut saya. Terus resiko kedua, karena dinding galian yang tegak itu tadi, dinding galian bisa terjadi longsor. Nah, akibat dari dinding yang longsor itu pekerja bisa tertimbun longsoran itu tadi kalau galiannya memang dalam. Untuk pengendalian resiko yang saya sebutkan tadi di pekerjaan galian, rekomendasinya adalah memasang safety line pada hasil galian yang berbahaya. Jadi untuk lubang-lubang yang terbuka, sifatnya terbuka dan membahayakan, harus dipasang safety line sebagai pengaman. Terus memasang turap pengaman dinding. Nah, turap pengaman dinding ini untuk pekerjaan galian yang dindingnya tegak. Ini memang harus dipasang ini kalau galiannya tegak, karena sangat membahayakan kalau galiannya tegak. Terus untuk pengendalian risiko yang ketiga yaitu menjaga jarak aman alat berat ke tepi dinding. Nah, ini juga sangat penting ini dari komunikasi antara operator sama kernet ya, kalau dari dalam bahasa itu asistennya operator atau kernetnya itu harus bisa matching dia. Jadi untuk mengatur jaraknya itu biar tidak terlalu ke tepi dinding karena bisa menyebabkan longsor tadi. Terus pengendalian yang keempat yaitu menggunakan APD. Kalau menggunakan APD itu memang APD itu sudah jurus pamungkas ya, terakhir. Karena APD itu memang terakhir, tapi dalam prakteknya di lapangan itu menjadi syarat yang paling utama karena sangat kelihatan sekali yang bisa dilihat secara visual. Terus untuk jenis kegiatan yang ketiga, pekerjaan timbunan. Pekerjaan timbunan ini juga juga dapat menimbulkan resiko-resiko pada pekerja dan lingkungan. Misalnya material timbunan itu sangat berbahaya. Terus debu material juga merupakan bahaya. Terus manuver dump truck dan alat berat itu juga merupakan kondisi yang berbahaya kalau tidak diarahkan dan dikomunikasikan dengan baik. Risiko-risiko dari tadi itu yaitu pekerja tertimpa material yang diabaikan dari
material timbunan tadi. Terus kelilipan dan terkena infeksi saluran pernapasan akut. Ini disebabkan oleh debu material ini, kalau kita tidak menjaganya. Terus pekerja tertabrak dump truck atau alat berat. Ini diakibatkan karena manuver dump truck dan alat berat tadi. Pengendalian risiko tadi yaitu menjaga jarak aman, terus koordinasi yang baik antara sopir dan pekerja atau kernetnya tadi itu yang sudah saya sampaikan tadi. Itu sangat penting karena koordinasi memang sangat penting, yaitu terkait manuver, terkait bongkar material, terkait itu. Jadi ini komunikasinya harus terjaga dengan baik. Yang ketiga, untuk menghindari kelilipan dan terkena ISPA tadi harus menggunakan APD. APD itu untuk menghindari kelilipan dan ISPA yaitu masker, kacamata, terus ini tambahan, ini helm, rompi, sepatu safety, ini tambahan. Tapi yang untuk mengurangi risiko kelilipan dan ISPA tadi yaitu menggunakan masker dan kacamata. Terus untuk mengurangi risiko yang pekerja tertabrak dump truck dan alat berat tadi yaitu koordinasi yang baik antara sopir, operator, dan pekerja. Ini merupakan sama seperti yang saya sebutkan di atas tadi, ini sama. Jadi sangat penting sekali koordinasi. Dari semua kegiatan ini tetap yang penanggung jawabnya adalah ahli K3 konstruksi sebagai pemeriksa. Untuk selanjutnya, nah ini untuk pembahasan tadi dari yang saya jelaskan di atas tadi, yaitu deskripsi dari bahaya. Bahaya itu adalah sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit. Itu atau hazard tadi itu. Terus resiko. Risiko itu kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja atau terpaparnya seseorang atau alat pada suatu bahaya. Terus identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur kerja, dan lain-lain. Penilaian risiko adalah proses penilaian suatu risiko dengan membandingkan tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi. Terus pengendalian risiko adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk meminimalisir atau mengeliminasi risiko kecelakaan kerja. Jadi untuk pembahasan ini tadi itu sangat menunjang dari tabel yang di atas tadi. Terus untuk pengendalian risiko sendiri ada 6 tahapan yang harus dilalui prioritasnya, mulai dari 1 sampai 6 itu tahapannya harus seperti ini. Yang pertama yaitu eliminasi, yaitu pengendalian risiko. Eliminasi itu pengendaliannya berupa saat penyusunan atau pembuatan desain. Jadi di awal pembuatan desain itu resiko-resiko itu sudah dikendalikan dari awal, yaitu menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia, yaitu sudah dari awal ya, sudah dikendalikan dari awal. Terus untuk yang kedua itu substitusi. Substitusi yaitu pengendalian risiko dengan mengganti bahan yang berbahaya
dengan menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Misalkan seperti ini kasusnya. Di dalam suatu produksi, alatnya yang masih manual, dikerjakan secara manual, itu bisa diganti menjadi otomatis. Jadi interaksi antara pekerja sama alat itu diminimalisir. Jadi diganti dengan yang otomatis. Itu yang pengendalian risiko dan substitusi. Terus yang ketiga, engineering control. Engineering control itu pengendalian risiko dengan memisahkan pekerja dengan mesin atau alat-alat yang berbahaya. Misalnya memasang alat pengaman pada mesin. Jadi langsung menghindari interaksi pekerja dengan mesin. Terus yang keempat adalah warning system. Warning system itu sistem peringatan. Jadi ini pengendalian risiko dengan memberikan peringatan-peringatan terhadap hazard yang ada. Misalnya dengan memasang rambu-rambu, terus memasang alarm warning system, dan peringatan-peringatan yang lain, misalnya alarm peringatan kebakaran, alarm peringatan-peringatan terjadi accident, dan itu yang biasa dilakukan di lapangan, di proyek. Terus yang kelima yaitu pengendalian risiko dengan administrative control. Administrative control itu mengurangi interaksi pekerja yang monoton. Misalnya bekerja yang monoton itu harus dikendalikan dengan rotasi kerja, yaitu sistem shift. Terus di samping itu harus ada misalnya pelatihan, terus penerapan SOP, standar operational prosedur. Jadi itu pengendalian risiko dan administratif kontrol. Terus yang terakhir tadi alat pelindung diri, yaitu APD. Ini pengendalian risiko yang saya sebutkan di atas tadi, yang memang pilihannya ini pilihan yang paling terakhir, paling pamungkas, yaitu APD. Tapi untuk di proyek itu yang paling bisa dilihat secara visual ya APD itu. Jadi suatu proyek itu bisa dilihat secara langsung itu yaitu pemakaian APD. Karena orang awam pasti melihatnya suatu usaha untuk keselamatan dan kesehatan itu yang paling kelihatan adalah dengan pemakaian APD. Jadi biasanya penilaian suatu proyek itu dasar utamanya beri APD, padahal itu sebenarnya pengendalian risikonya itu adalah pilihan yang terakhir untuk pemakaian APD itu. Terus, untuk selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dari yang saya paparkan di atas untuk pekerjaan di saya itu, yang pertama yaitu semua jenis pekerjaan pasti mengandung bahaya yang berpotensi menimbulkan resiko. Baik itu pekerjaan itu nilainya besar, nilainya kecil, itu pasti beresiko, pasti menimbulkan bahaya yang bisa menyebabkan resiko. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu identifikasi bahaya yang detail sangat besar pengaruhnya terhadap keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Jadi identifikasi bahaya yang detail dan akurat itu merupakan suatu upaya untuk pencegahan yang sangat-sangat besar pengaruhnya.
Terus yang ketiga adalah dengan ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko, maka skala prioritas bahaya dan risiko dapat diketahui. Ya, memang benar. Jadi skala prioritas itu untuk menentukan tingkat bahaya itu. Jadi besar, menengah atau kecil. Jadi tingkat resikonya itu bisa dinilai dari hasil identifikasi bahaya tadi. Terus untuk daftar pustakanya ini dari materi yang saya paparkan di atas ada ini 1, 2, 3 ini. Tidak perlu saya jelaskan. Ini. Terus sekian dan terima kasih. Mungkin cukup itu paparan dari saya terkait K3L di tempat saya bekerja. Untuk teman-teman semua, kalau ada yang mau disampaikan, monggo kita sharing-sharing, monggo ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Siapa? Pak Hasan? Ini saya stop share dulu, Pak. Siap. Monggo, Pak Hasan Bisri. Oke. Saya menambah aja, Pak. Mungkin juga penting juga melakukan safety talk yang pagi. Safety talk terkait dengan rencana kerja biasanya kan ada ya tiap pagi itu. Betul. Mengingatkan lah itu ya. Iya. Nggak tahu nanti ditaruh di mana itu. Yang kedua membuat JS Pak. Ya. Job safety analysis. Ya, setiap item pekerjaan baru kita menyampaikan biasanya ke konsultan ya. Kita menyampaikan ke konsultan, kemudian terkait dengan risiko-risiko tadi itu. Mungkin sementara itu Pak Darwanto Matulun. Oke. Terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Seri-seri kita ini langsung saya utarakan. Terima kasih Pak Hasan, ini sangat baik sekali masukannya. Ini memang suatu rekonstruksi itu dalam pelaksanaan pencegahan K3L memang dilakukan safety talk. Biasanya safety talk, safety morning, atau toolbox meeting itu biasa dilakukan sebelum memulai suatu pekerjaan. Safety talk itu untuk pekerjaan yang baru, jadi istilahnya itu sama halnya seperti sosialisasi pekerja. Jadi ini menyangkut tentang standar operasional prosedur pekerjaan tersebut. Terus untuk JSA, yaitu Job Safety Analysis, itu hampir sama sebenarnya. Job Safety Analysis itu hampir sama dengan identifikasi bahaya tadi. Jadi setiap masing-masing item kerjaan, JSN-nya memang harus disusun. Seperti yang saya utarakan tadi, Pak, yang diidentifikasi bahaya. Kalau di bahasa kerennya biasanya itu ada yang menyebut IBPRP. Jadi itu sama, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian dan peluang. Mungkin itu cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Hasan. Siap, Pak Tenun. Nggih, Pak. Monggo Bu Rani. Nggih, baik, matur nuwun Pak Darwanto. Nyun sewu, saya hanya khawatir nanti akan jadi plagiat. Biasanya kalau itu harus disebutkan Pak lokasinya di mana. Oh, yes, jadi ya, jadi nama proyek pekerjaannya itu loh, biar tidak nanti
Siap. Saya lebih ke sana sih Pak. Terus kemudian kalau tadi saya menarik sih Pak, Bapak bikinnya kan, maaf ini mungkin agak sedikit teknis akademisi ya Pak, agak terlalu jelimet di situ. Tapi kan untuk kebaikan bersama. Jadi kalau bikin apa bikin tadi kan Bapak bikin masalahnya dibuat tabel tuh. Oke. Apakah nggak sebaiknya nanti penyelesaian masalahnya juga ditabelkan gitu, Pripun? Jadi kan punya Bapak tadi Bapak, jadi kan Pripun? Saya tanggapin aja Bu ya. Betul. Untuk identifikasi bahaya tadi yang saya sampaikan tadi itu memang standarnya itu seperti itu Bu. Jadi standar untuk K3L sesuai peraturan Permen PU nomor 10 tahun 2021 itu standar untuk identifikasi bahayanya seperti itu. Jadi di Permen PUPR itu sudah ada standarnya. Jadi penilaiannya seperti apa, penyampaian seperti apa itu. Kemarin saya mengikuti standar yang ada. Tapi masukan Ibu memang bagus sekali, sangat baik. Karena memang kalau tidak berupa tabel kan bisa lebih detail, mungkin bisa lebih luas, penulisannya bisa lebih bebas gitu. Tapi tapi itu memang sudah sesuai standarnya seperti itu. Terus untuk yang masalah harus ditampilkan nama proyeknya tadi ya, terima kasih. Tadi hanya saya sampaikan aja bahwa proyeknya itu di lokasi saya sebutkan aja, memang tidak saya tampilkan di situ. Tapi kalau memang khawatirnya nanti kita dianggap plagiat Pak. Wah, itu kan nanti dipakai di mana aja bisa. Betul. Terima kasih masukannya. Anunya aja Pak, disebutkan proyek pelebaran jalan di mana atau proyek pelebaran jalan apa gitu aja. Paling tidak kan itu. Nanti untuk atur nuwun Pak Darwanto. Sami-sami Bu. Nanti untuk yang diserahkan sebagai tugas kita, nanti saya tambah lokasi proyeknya biar lebih jelas lagi. Kalau di rekamannya cuma saya sebutkan aja tadi. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Firani. Sami-sami Pak Darwanto. Monggo, ada yang lain mau menambahkan? Oke, baik Pak Darwanto, boleh saya tambahkan beberapa hal? Ya. Saya tertarik melihat tabel yang Pak Darwanto sudah buat. Misalnya jenis kegiatan mobilisasi. Ya, identifikasi bahayanya adalah berkendaraan dengan kecepatan tinggi. Nah, sebenarnya kalau menurut saya barangkali apa enggak disebut aja kecelakaan dalam berkendaraan. Karena bisa saja kita sopir yang dari perusahaan Bapak itu berkendaraannya dengan pelan, tapi ditabrak oleh orang lain, sehingga terjadi kecelakaan. Kita sebut aja kecelakaan. Nah, resikonya adalah misalnya cedera anggota tubuh atau bahkan mungkin meninggal. Nah, rekomendasinya ya kalau dia meninggal tentu ada asuransi atau apa. Nah, apakah itu ada dipersiapkan? Nah, kira-kira seperti itu ya Pak. Nah, alangkah baiknya juga mobilisasi, misalnya mobilisasi dalam bentuk apa? Misalnya mobilisasi dalam bentuk peralatan atau material, tentu semuanya mempunyai bahaya masing-masing. Kalau peralatan barangkali saat dinaik turunkan ke mobil, mungkin seperti yang telah Bapak katakan, alatnya itu jatuh. Jadi bahayanya adalah alat jatuh disebabkan karena kurangnya pengaman. Nah, alatnya jatuh ini menimbulkan risiko oleh orang
dalam hal ini cedera anggota tubuh atau meninggal, boleh juga peralatan kita menjadi rusak sehingga menunda pekerjaan. Nah, kalau material, kita lihat materialnya apa, Pak? Apakah materialnya itu berbahaya atau ya cuma sekedar misalnya kerikil misalnya ketika di dam dari truk itu ada orang di belakangnya. Nah, ini yang mungkin alangkah baiknya untuk mobilisasi ini kita, bisa didetailkan apa yang dimobilisasikan karena ada banyak macam pekerjaan. Ya. Okay. Jadi mungkin dari saya itu aja dulu, Pak. Barangkali nanti kalau ada hal lain bisa saya sampaikan untuk catatan. Ya, terima kasih Pak Banto. Oke, siap. Terima kasih Pak Nasiono, Pak Yudi Nasiono. Sangat baik sekali masukannya. Memang untuk yang saya jawab dulu yang mobilisasi, memang mobilisasi itu memang luas. Di situ bisa mobilisasi personil, bisa mobilisasi alat, ya kan, bisa mobilisasi yang lain. Tapi memang yang dalam pembahasan saya tadi saya titik beratkan di mobilisasinya itu mobilisasi alat, Pak. Nah, jadi nanti bisa ada saya tambah untuk mobilisasi alat. Kalau saya tambahin gitu nanti. Ya. Jadi terus untuk masalah yang sopir berkendara dengan kecepatan tinggi itu memang Pak, apa itu suatu kondisi yang memang bahaya. Jadi secara tidak langsung orang yang berkendara dengan kecepatan tinggi itu pasti bahaya. Itu sudah pasti menjadi suatu hazard dan bahaya. Jadi kalau kita sebut kecelakaan itu bukan merupakan hazard. Ya mohon maaf, ini menurut saya bukan merupakan hazard, tapi lebih ke resiko. Jadi suatu kondisi yang istilahnya berkendara dengan kecepatan tinggi adalah suatu kondisi yang berbahaya, yang bisa mengabaikan resiko yaitu kecelakaan. Jadi ya kita sharing-sharing aja, menurut saya seperti itu, Pak. Terus apalagi tadi, Pak? Mobilisasi. Oh ya, mobilisasi sudah. Untuk yang mobilisasi tadi sudah, nanti akan saya perjelas lagi itu mobilisasi alat, Pak. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah terkait mobilisasi alat berat. Mungkin itu jawaban saya, sharing saya. Mungkin ada yang perlu ditambah lagi, Pak Judi. Monggo, kenapa-napa. Apa sudah cukup apa gimana Pak Judi kalau yang saya jawab tadi? Okay. Ya, sudah cukup Pak bagi saya. Boleh kita mempunyai persepsi masing-masing, tidak masalah itu Pak. Mungkin dari persepsi kita yang kita mencari di mana jalan terbaik. Betul, karena itu kan namanya analisis Pak ya. Iya. Jadi kita. Bukan sebuah masalah besar. Betul. Kemudian untuk timbunan, saya rasa sudah bagus. Bahayanya adalah seperti yang Bapak sebut, ada material timbunan, menjaga jarak dan lain sebagainya untuk rekomendasi yang diberikan. Karena mungkin kalau tidak ada menjaga jarak atau tidak ada pengaman, seseorang bisa bisa tertimpa material atau bahkan jatuh ke dalam lubang galian yang menimbulkan cedera pada anggota tubuh. Jadi rasanya sudah bagus lah Pak untuk sampai mungkin tadi saya hanya lebih mementingkan di
mobilisasi, karena seperti yang Bapak katakan tadi, mobilisasi ada orang, ada material, ada alat, itu barangkali bisa dipisahkan supaya bisa kelihatan di mana Bapaknya. Iya, Pak, biar lebih spesifik ya, gitu, Pak ya. Iya, betul. Terima kasih. Saya tambah sedikit lagi, karena Pak, bahaya itu kan bukan ada yang suatu kondisi yang bisa menyebabkan bahaya, ada yang perilaku yang bisa menimbulkan bahaya. Jadi bukan dari aja, dari perilaku pekerja itu juga suatu bisa menyebabkan bahaya juga, Pak. Betul, Pak. Itu. Ya. Ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan ada pelatihan untuk para pekerja mengenal bahaya yang mereka bisa hadapi. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Judi atas saran-sarannya dan masukannya. Monggo kalau ada yang mau nambahin lagi. Saya mau menambahkan sedikit, Pak. Bisa ya? Oke, siap Pak Jimmy. Monggo, silakan. Di presentasi awal tadi, di pendahuluan itu, kalau bisa itu ditambahkan sedikit latar belakang ya. Latar belakang itu bisa juga ditambahkan pengertian bahaya, pengertian risiko, jenis-jenisnya biar lebih lengkap menurut saya. Kalau yang lainnya saya rasa pemaparannya sudah baik. Mungkin itu masukan saya. Siap. Terima kasih Pak Jimmy. Ya. Memang pendahuluan saya itu sangat singkat di situ. Kita akan tambah lagi ya, itu nanti untuk nambah latar belakang. Kalau untuk yang definisi dari bahaya, resiko sudah saya sebutkan, tapi di posisi di pembahasan tadi. Jadi untuk pendahuluan mungkin nanti bisa saya tambahkan untuk latar belakang. Ya. Mungkin ada yang mau ditambah lagi. Terima kasih Pak Jimmy masukannya. Mungkin ada yang saya, Pak. Tambah lagi? Ya, saya Pak. Nggih, Pak Adi. Saya tidak menambahkan, cuman saya bertanya, Pak. Nggih, siap. Mungkin apa ya? Pak. Misalnya di proyek Anda yang Anda presentasikan tadi, kan kadang itu K3 itu tidak selalu keliling, Pak. Misalnya kalau saya ada di posisi proyek itu sebagai pengawas, terus mengawasi pekerja bahwa di situ ada bahaya gitu loh. Apakah saya sebagai pengawas bisa menjadi sekitar seperti K3 mengingatkan, Pak, jangan seperti itu. Apakah bisa seperti itu atau harus memanggil orang K3-nya? Gimana, Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Memang benar dalam prakteknya itu K3 itu memang tidak selalu di lokasi. Memang tidak selalu di lokasi dan tidak selalu bisa mengingatkan langsung. Tapi kalau masalah K3 ini kan sekarang yang digaungkan itu adalah budaya K3. Jadi budaya K3 itu sifatnya luas sekali. Jadi sebenarnya tugas dan tanggung jawab terkait K3 itu bukan di ahli K3-nya, tapi harus menjadi, karena digaungkan jadi budaya K3, jadi itu merupakan budaya semua orang. Kalau dalam dunia kita kan berarti di proyek tersebut ya, jadi bisa pekerja, bisa pengawas, bisa pelaksana, atau tamu pun itu bisa, karena kita ini yang kita gaungkan adalah budaya K3. Jadi tanggung jawabnya itu bukan hanya di K3 aja. Jadi cuman tanggung jawab sepenuhnya memang posisi K3. Tapi untuk pelaksanaan di lapangan itu merupakan tanggung jawab
semua yang terlibat di proyek tersebut atau bahkan lingkungan sekitar. Karena K3 itu harusnya menjadi budaya. Jadi bukan menjadi suatu beban, bukan tanggung jawabnya yang terbatas, tapi bebas. Jadi bebasnya maksudnya itu semua bisa untuk mengingatkan tentang bahaya, tentang keselamatan dan kesehatan. Jadi ini tanggung jawab bersama sebenarnya. Mungkin itu jawaban atas Pak Adi Sucipto tadi. Monggo kalau masih saya kurang nggih sama-sama. Jadi memang saya tambah sedikit. Jadi memang untuk yang digaungkan akhir-akhir ini itu memang K3 itu harus menjadi budaya. Jadi dengan menjadi budaya kan otomatis keselamatan kesehatan itu tanggung jawab bersama. Jadi orang per orang itu kalau sudah merekam budaya itu ya pasti dia akan sadar benar bahwa K3 itu penting. Dia pasti akan menghindari adanya bahaya atau menghindari atau tidak melakukan hal-hal yang berbahaya dan sebagainya seperti itu. Monggo untuk yang ini sudah semua ya. Monggo kalau ada yang tambahan lagi tidak apa-apa. Pak Hasan Bisri kalau masih ada tidak apa-apa, monggo Pak. Masih mute Pak. Oke Pak Hasan, monggo kalau masih ada. Kalau memang sudah dirasa cukup, dan sudah semuanya sudah tidak ada yang sharing atau memberikan masukan lagi, saya ucapkan terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau paparannya ini kurang pas atau kurang pas atau kurang lah pokoknya ini karena memang kita perlu Udah bagus belajar. Pak. Sudah bagus itu. Lengkap Pak Darwanto bikin. Kita cuma ngambilin aja Pak. Terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Semoga di bidang kerja kita masing-masing kita selalu bisa membudayakan K3. Minimal kita mulai dari diri kita. Harus dimulai dari diri kita. Setuju Pak. Itu mohon izin saya tutup untuk paparan ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Atur nuwun Pak Darmanto. Monggo bareng. Nggih, sama-sama.